Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam rangka kegiatan MPLS siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum saya memulai memaparkan materi, perlu kiranya saya memperkenalkan diri. Saya Muarifin SPD, kebetulan bertugas di SMA Negeri Pamanukan untuk mengajar mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA. Jadi kalian nanti akan ketemu dengan saya yang jurusan IPA pada kelas 11. Kemudian perlu juga saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 1 Pamanukan di tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang kurikulum yang berlaku secara nasional, khususnya yang berlaku di SMA Negeri 1 Pamanukan. Kurikulum yang kita pakai di SMA Negeri Pamanukan adalah kurikulum 2013. Dan ini sudah kita mulai sejak tahun pelajaran 2013-2014. Jadi di awal penggunaan kurikulum 2013, SMA Negeri Pamanukan sudah menjadi salah satu sekolah contoh di di Kabupaten Subang. Kurikulum 2013 itu meliputi 3 peminatan atau 3 jurusan kalau istilah dulu. Yaitu yang pertama jurusan atau peminatan IPA, yang kedua jurusan atau peminatan IPS, dan yang ketiga adalah jurusan atau peminatan bahasa. Tetapi di SMA Negeri Pamanukan hanya melaksanakan 2 peminatan, yaitu IPA dan IPS, karena untuk bahasa sarana prasarana belum memenuhi. Kemudian seperti yang kalian mungkin sudah ketahui bahwa penjurusan atau peminatan itu dilaksanakan sejak kelas 10. Jadi begitu kalian masuk sudah langsung dijuruskan. Ya. Adapun aturan dalam penjurusan atau pemilihan jurusan itu dasarnya adalah yang pertama nilai rapot dan nilai ujian nasional SLTP. Kalau dulu ketika masih ada ujian nasional, ya, kalau sekarang berarti hanya nilai rapot. Yang kedua, rekomendasi dari guru PP SLTP. Jadi guru PP kalian waktu SMP atau MTS, ya. Kemudian yang ketiga tes. Tetapi tentu dalam perjalanannya SMA Negeri Pamanukan juga tidak terpaku kepada aturan tersebut, ya. Ada penyesuaian. Jadi akibat dari kesulitan, ya, dalam menentukan rekomendasi dari guru PP atau nilai rapot SLTP atau SMP-nya atau MTS-nya, maka yang dilaksanakan di SMA Negeri Pamanukan sekarang hanya tes dan peminatan atau minat, ya. Jadi seperti yang kalian kemarin sudah kumpulkan, ya, pada daftar isian itu ada minat kalian, ya, apakah ke IPA atau ke IPS. Jadi dasarnya untuk sementara hanya itu saja, yaitu tes yang sudah dilaksanakan pada waktu hari Jumat dan minat yang kalian sudah tulis di daftar isian. Kemudian untuk mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 untuk SMA, ya, itu terdiri atas 4 kelompok mata pelajaran. Dan jumlah mata pelajarannya untuk kelas 10 adalah 16 mata pelajaran. Nanti ketika kelas 11 berkurang 1 jadi tinggal 15. Ini terdiri atas 1 pendidikan agama Islam. Ya, mohon maaf karena mayoritas adalah beragama Islam, jadi di sini disebutnya pendidikan agama Islam, ya. Tapi sebetulnya pendidikan agama dan budi pekerti, ya. Itu kalau dalam nama mata pelajarannya. Jumlah jam pelajarannya per minggu adalah 3 jam pelajaran, ya, mungkin sekaligus 3 jam pelajaran atau mungkin 2 jam, kemudian nanti di lain hari itu 1 jam.
Itu nanti tergantung dari pengaturan jadwalnya. Yang kedua adalah PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Ini 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia, 4 jam pelajaran. Ya. Ini biasanya 2 jam gitu ya. Jadi tidak langsung 4 jam gitu. Walaupun aturannya memang harus 4 jam terus ya, tidak terpotong. Tetapi mengingat kondisi dan lain sebagainya, maka biasanya dibagi menjadi 2 jam dan 2 jam. Kemudian yang keempat adalah bahasa Inggris. Ini 2 jam pelajaran. Berikutnya yang kelima adalah matematika. Ini kalau di istilah di IPA itu nanti istilahnya matematika wajib ini, karena nanti ada matematika minat ya kalau di IPA ya. Jadi ini disebutnya matematika saja sebetulnya, yaitu 4 jam pelajaran. Ini juga nanti mungkin 2 jam ya, tidak mungkin 4 jam sekaligus. Dan yang keenam adalah sejarah Indonesia. Ini kalau di IPS nanti ada sejarah minat ya, ini sejarah Indonesia atau secara umum gitu ya. Di IPA IPS ada semua. Nah, tapi nanti di IPS ada sejarah minat. Ini jumlahnya 2 jam pelajaran. Itulah yang disebut dengan kelompok mata pelajaran umum A, sebanyak 6 pelajaran. Jadi untuk jurusan IPA, IPS, bahkan yang bahasa pun mendapatkan mata pelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah kelompok mata pelajaran umum B. Terdiri atas 4 mata pelajaran, yaitu Penjaskes OR ya, singkatan seperti itu. Ini 3 jam pelajaran. Nah, kalau ini biasanya langsung 3 jam ya, karena tidak mungkin 2 jam dan 1 jam. Jadi langsung 3 jam pelajaran sekaligus ya. Kemudian yang kedua adalah seni budaya. Ini biasa disingkat dengan SBY ya. Bukan Susilo Bambang Yudhoyono ya, tapi seni budaya. Ini terdiri atas 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah prakarya dan kewirausahaan. Ini jumlah jamnya juga 2 jam pelajaran. Yang keempat adalah bahasa Sunda. Ini yang disebut dengan muatan lokalnya atau muloknya, karena kita berada di tanah Sunda, Tatar Sunda maksudnya. Jadi bahasanya adalah bahasa Sunda. 2 jam pelajaran. Ini mohon maaf bagi siswa-siswi mungkin yang berasal dari daerah yang berbahasa Jawa, ya mau tidak mau ya, atau mungkin yang berbahasa Betawi juga, kalau yang ada sekolah di sini itu tetap harus belajar bahasa Sunda, wajib ya. Nah, ini kelompok mata pelajaran umum B, terdiri atas 4 mata pelajaran ya. Nah, ini artinya juga semua jurusan akan mendapatkan mata pelajaran ini tiap minggunya. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kelompok mata pelajaran peminatan. Untuk peminatan IPA, yang pertama adalah matematika. Ini yang tadi saya sebutkan, matematika minat ya istilahnya. Ini terdiri atas 3 jam pelajaran. Biasanya kalau ini langsung 3 jam ya, tidak dipotong. Kemudian yang kedua adalah fisika, 3 jam pelajaran juga. Ini juga biasanya langsung, atau mungkin juga tergantung nanti ada bisa 2 dan 1 gitu ya. Yang ketiga adalah kimia. Ini juga 3 jam pelajaran. Yang keempat biologi, 3 jam pelajaran. Nah, ini mata pelajaran peminatan untuk peminatan IPA. Ini kalau nanti dalam syarat kenaikan kelas wajib ya, wajib untuk lulus. Artinya harus memenuhi KKM ya, harus memenuhi KKM. Tidak boleh ada yang kurang dari KKM. Ini satu pun yang tidak memenuhi KKM maka tidak akan memenuhi syarat untuk naik. Kemudian untuk peminatan IPS ya. Yang pertama adalah sejarah ya. Nah, kalau tadi ada sejarah Indonesia itu umum ya. Kalau ini sejarah minat disebutnya ya. Ini 3 jam pelajaran. Tuh. Kemudian yang kedua ekonomi. Ini juga 3 jam pelajaran. Yang keempat geografi, 3 jam pelajaran. Dan yang ketiga ya, geografi. Kemudian yang keempat sosiologi, 3 jam pelajaran.
Ini juga wajib ya, dalam artian tadi ketika untuk syarat kenaikan ini semuanya harus lulus, dalam artian harus memenuhi KKM. Tidak boleh ada yang kurang dari KKM. Satu pun kurang, maka jelas tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Nah, itu untuk kelompok mata pelajaran yang ketiga, yaitu mata pelajaran peminatan. Jadi Anda yang sudah memilih IPA, maka mau tidak mau 4 pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi itu wajib ya kalian dapatkan dan juga harus lulus. Demikian juga untuk yang peminatan IPS 4, yaitu sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi, itu juga wajib ya didapatkan dan juga harus lulus untuk memenuhi syarat kenaikan kelas. Kemudian kelompok mata pelajaran yang keempat dalam kurikulum 2013 yaitu mata pelajaran lintas minat. Berarti mata pelajaran yang ada di IPS itu nanti ada di IPA. Jadi IPA harus memilih mata pelajaran yang ada di IPS. Demikian juga sebaliknya IPS harus memilih yang ada mata pelajaran yang ada di IPA atau mungkin di bahasa. Nah, untuk yang peminatan IPA atau jurusan IPA itu sudah diputuskan oleh SMD Pamanukan, yaitu mata pelajaran lintas minatnya yang pertama adalah ekonomi. Jadi untuk di IPA ada pelajaran ekonomi. Jumlah jamnya adalah 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah geografi. Ini juga 3 jam pelajaran. Ya. Jadi yang di IPA pun mendapatkan pelajaran ekonomi dan geografi. Nah, ini di kelas 10. Tapi nanti ketika naik ke kelas 11 itu tinggal ekonomi saja karena lintas minatnya hanya 1 mata pelajaran. Jadi geografinya tidak diberikan lagi. Sekarang yang peminatan IPS atau jurusan IPS itu pelajaran lintas minatnya yang pertama adalah fisika. Jadi mohon maaf, ini yang IPS pun akan mendapatkan fisika di SMA Negeri Pamanukan ya. Mau tidak mau harus belajar fisika ya. Ini jumlah jamnya 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah bahasa dan sastra Inggris. Ini pelajaran yang wajib di jurusan bahasa sebetulnya ya. Jadi kita mengambilnya dari IPA dan dari bahasa ya. Yang fisika dari IPA, yang bahasa itu adalah bahasa dan sastra Inggris. 3 jam pelajaran. Nah, itulah pelajaran yang kelompok 4 lintas minat ya. Nah, nanti di kelas 11 untuk yang IPS itu tinggal bahasa dan sastra Inggris saja. Jadi fisikanya sudah tidak ada. Nah, itulah kelompok mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 untuk tingkat SLTA atau SMA ya, untuk SMA. Nah, perlu juga diketahui tentang kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi di kelas 10 itu SMA Negeri Pamanukan sudah menentukan kriteria ketuntasan minimalnya adalah 73 ya, kecuali olahraga itu 75 ya. Jadi kecuali olahraga itu 75. Jadi Anda ya nanti ketika belajar di kelas 10 ya, baik semester 1 maupun semester 2 itu wajib atau harus mendapatkan nilai minimal 73 kalau ingin lulus ya untuk mata pelajaran tersebut ya, dan 75 untuk olahraga ya. Apalagi untuk yang tadi mata pelajaran peminatan itu wajib 73 minimal itu ya, syukur-syukur bisa lebih dari itu ya. Jadi minimalnya 73. Maka ketika nanti Anda sudah belajar, kemudian nanti pas penerimaan rapot ya, nilainya kurang dari 73, biasanya di dalam rapotnya kosong ya, tidak dicantumkan ya. Itu artinya nilainya kurang dari 73. Anda harus melakukan remedial. Nah, perlu juga diketahui apa yang sudah tadi saya sebutkan atau saya terangkan itu adalah kurikulum 2013 dalam keadaan normal ya, bukan dalam keadaan pandemi. Artinya jumlah jam dan lain sebagainya itu sesuai dengan struktur kurikulum yang ada gitu ya. Nanti kita bicara lagi tentang kurikulum yang dalam keadaan pandemi ya. Saya lanjutkan lagi ya. Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pamanukan ya. Ini pun saya bicara pada keadaan normal. 5 hari KBM. Jadi hanya 5 hari KBM ya, dari mulai Senin sampai dengan Jumat.
Ini perlu saya jelaskan. Untuk hari Senin itu jumlah jamnya adalah 10 jam pelajaran plus upacara. Jadi jam pertamanya upacara, kemudian berikutnya adalah 10 jam lagi. Waktunya itu untuk hari Senin masuk jam 7.00 pas ya, sampai dengan jam 16.15 menit atau jam 4 lebih 15 menit. Itulah masa belajar atau waktu belajar di hari Senin dengan 2 kali istirahat, yaitu pada jam 10 dan jam 12. Istirahatnya 30 menit 30 menit. Itu ya. Jadi nanti ketika KBM-nya sudah normal, itu pada hari Senin ada 10 jam pelajaran sama dengan upacara. Waktunya dari jam 7 sampai jam 16.15. Berikutnya hari Selasa 11 jam pelajaran. Waktunya sama dari jam 7.00 sampai dengan jam 16.15. Tuh. Hari Rabu 10 jam pelajaran. Dari mulai jam 7.00 sampai dengan jam 15.30 atau setengah 4. Karena hanya 10 jam pelajaran ya. Kemudian hari Kamis 10 jam pelajaran juga. Dari jam 7 sampai dengan 16.15. Ya. Sedangkan hari Jumat itu hanya 5 jam pelajaran. Yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 11.15. Ya, karena ini untuk yang laki-laki melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, setelah Jumatan itu kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi setelah Jumatan itu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu ya. Jadi ketika nanti kegiatan belajar mengajarnya sudah normal, akan berjalan seperti ini. Jam 7 sudah harus ada di SMA Negeri Pamanukan. Ya, sekolah tidak mau tahu apakah kalian rumahnya dekat atau jauh ya. Resiko yang jauh ya mau tidak mau jam 7 sudah harus ada di sini gitu ya. Nah, ini sekali lagi saya bicara kurikulum ya dan KBM dalam keadaan normal. Nah, sekarang karena saat ini masih keadaan pandemi, tentu tidak seperti ini. Bahkan yang rencana kegiatan tatap muka itu oleh pemerintah akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Juli ya kemarin, ternyata juga tidak jadi ya. Jadi sepertinya masih kegiatan belajarnya daring ya, masih online lah gitu ya. Nah, untuk itu saya berpesan kepada kalian ya, walaupun belajarnya online, tetapi ingat ya, tetap kalian harus mengikuti, harus. Jangan sampai Anda menyepelekan ya. Nanti Bapak Ibu guru mungkin menggunakan aplikasinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan Kuiper, ada yang menggunakan Google Classroom, bahkan mungkin juga ada yang menggunakan WA. Jadi absennya mungkin di sana ya, sesuai dengan Bapak Ibu guru tersebut ya. Kemudian juga kegiatan materinya juga di sana, tugas-tugas juga mungkin di sana. Anda harus mengikuti ya. Jadi setiap mata pelajaran pasti punya grup ya. Artinya di sana Anda harus masuk ke dalam grup tersebut sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu gurunya ya. Ingat, harus mengikuti selama 1 semester ya. Kegiatan absennya harus diikuti, kemudian materinya harus diikuti, lalu tugas-tugasnya juga harus masuk. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu guru menyerahkan nilai rapot ke wali kelas, nilai kalian kosong, baik nilai pengetahuan maupun juga nilai tugasnya. Ini nanti kalian akan repot juga ya, karena tetap kalian harus mengikuti remedial yang bahkan mungkin akan dipersulit oleh Bapak Ibu gurunya ya, kalau memang kalian selama 1 semester itu tidak mengikuti secara utuh ya, artinya mungkin belang bentong atau mungkin sama sekali tidak ya. Nah ini, jadi jangan sampai menyepelekan. Nilai tetap ya, Bapak Ibu guru memberikan nilai berdasarkan nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan, baik itu nilai ulangan harian ya maupun ulangan umumnya. Kemudian tugas-tugasnya ya, tugasnya mungkin lebih dari 3 ya, atau minimal 3 lah, tetap harus kalian laksanakan. Saya kira itu aja ya. Jadi sekali lagi, kegiatan masih tetap online. Entah sampai kapan, nanti menunggu instruksi dari pemerintah ya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri Pamanukan ya. Dan apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, dan tugasnya adalah kalian mencatat apa yang tadi sudah saya sampaikan
ya, sesuai dengan tampilan nanti yang kalian sudah lihat ya, dicatat ya, itu tugasnya, kemudian nanti dikumpulkan melalui ketua gugus ya. Saya kira itu saja dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.